Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi lewat pembelajaran online. Semoga Allah selalu merahmati kita dan melindungi kita dari mara bahaya dan wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Semuanya udah pada sarapan belum? Sudah kan? Jangan lupa sarapannya, oke? Dan nanti sholat duha. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Dibuka buku tematiknya halaman 53. Ya, kemudian dibaca ya ceritanya sampai selesai. Jadi inti dari cerita di halaman 53 itu Hanif Wiryawan menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan dirinya ya dari lahir, beratnya berapa, terus pada usia berapa dia bisa melakukan apa. Itu dengan apa? Dengan bertanya kepada ibu ya. Kan sebelumnya kita sudah ibu contohkan tuh membuat pertanyaan di halaman 47. Kemudian kalian bertanya kepada ibu menggunakan kata tanya yang benar dan buatlah cerita seperti ceritanya Hanif. Oke, dari lahir sampai sekarang. Oke. Nah, kemudian di halaman 54 di sini ada menulis arti kata-kata ya dari bacaan sebelumnya. Yang pertama yaitu tengkurap. Apa itu tengkurap? Yaitu merebahkan diri dengan muka menghadap ke bawah. Ya, itu namanya tengkurap. Kemudian berceloteh. Berceloteh yaitu obrolan atau percakapan yang tidak karuan. Ini ditulis ya di buku kalian. Kemudian menanggapi yaitu segera mengetahui keadaan dan memperhatikan sungguh-sungguh. Merangkak, bergerak dengan bertumpu pada tangan dan lutut. Nah, tersedak peristiwa masuknya makanan atau minuman ke dalam tenggorokan karena terbukanya katup, dan ini tuh tersedak berbahaya ya. Bisa menyebabkan kematian karena menutup saluran pernafasan. Jadi ingat, kemarin sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau makan itu harus pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh buru-buru. Kemudian sebentar lagi kan kita mau Agustusan ya. Nah, biasanya kalau di setiap Agustusan itu ada perlombaan ya kan di RT-RT kalian. Nah, perlombaan apa aja? Perlombaan balap karung, lomba lari, lomba makan kerupuk, lomba apa lagi, tarik tambang. Nah, biasanya anak yang memenangkan perlombaan itu anak yang memiliki kekuatan tangan dan kaki ya, serta kecepatan yang lebih daripada anak yang lain. Kalian setiap Agustusan menang atau kalah? Ya, harus optimis ya, tetap semangat. Meskipun tidak menang juga harus tetap semangat, jangan berkecil hati. Ingat, tahun depan nanti ikut lomba lagi, dan harus bisa berlatih untuk memiliki kekuatan yang lebih. Caranya seperti apa? Nah, kenapa nih anak yang memiliki kekuatan lebih itu? Karena setiap anak kan memiliki pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perkembangan yang berbeda. Nah, perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Untuk itu bersikaplah menghargai terhadap teman yang memiliki perbedaan atau kekurangan. Nah, kenapa tadi ada yang bisa lebih kuat dari temennya? Karena dia memakan makanan yang bergizi. Jadi supaya bisa lebih kuat, lebih lincah lagi, larinya lebih cepat, jadi harus makan makanan yang bergizi.
Nah, tapi kita tidak boleh ya, tidak boleh menghina teman-teman yang memiliki kekurangan. Contoh di sini, contohnya ya, Vino pandai pelajaran bahasa Inggris, tetapi Dino kesulitan dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti. Danti pintar matematika, tetapi kurang mengerti dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini oke, Ibu ulangin ya. Contohnya nih, Vino pandai pelajaran bahasa Inggris, tetapi Vino kesulitan dalam mempelajari matematika. Berbeda dengan Danti. Danti pintar matematika, tetapi kurang mengerti dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi, Vino pintar bahasa Inggris, Danti kurang mengerti dalam bahasa Inggris. Nah, Danti pintar matematika, sedangkan Vino kesulitan dalam mempelajari matematika. Nah, ini suatu perbedaan ya. Dan Vino dan Danti membentuk kelompok belajar bersama. Di dalam kelompok belajar, mereka saling membantu teman yang kesulitan. Jadi Vino mengajari Danti bahasa Inggris. Nah, Danti yang pintar matematika mengajari Vino matematika. Jadi saling bertukar ya, saling membantu teman yang kesulitan. Sikap yang ditunjukkan Vino dan Danti menunjukkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan oleh gambar rantai emas. Nah, sila kedua itu artinya yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang satu dengan lainnya saling membahu. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling terkait melambangkan satu sama lain. Perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi setiap manusia kan memiliki kelemahan, kekurangan. Nah, untuk itu kita harus bersatu, saling membantu ya. Supaya apa? Supaya menjadi kuat seperti rantai. Oke, jadi menghargai perbedaan itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita bisa menjalin pertemanan dengan baik. Jadi ingat, tidak boleh menghina teman yang memiliki kekurangan. Oke, ingat-ingat ya, harus saling menghargai. Nah, di sini ada gambar ya. Dodo belajar alat musik drum. Jadi Dodo itu punya teman namanya Randi. Randi hobi dan pandai bermain alat musik drum. Dodo, teman Randi, pun ingin mencoba belajar alat musik drum. Nah, suatu hari Dodo mengajak Randi main ke rumahnya ya. Dodo ingin memperlihatkan pada Randi permainan drum yang baru dipelajarinya. Dodo masih banyak melakukan kesalahan ketika bermain drum. Tetapi Randi tidak menertawakan Dodo. Randi mengatakan bahwa Dodo masih perlu banyak latihan sama seperti dirinya saat baru berlatih bermain musik drum. Dodo pun tidak tersinggung dengan ucapan Randi. Dodo hanya tersenyum. Nah, jika kamu menjadi Randi, tulislah sikap yang akan kamu lakukan terhadap Dodo. Ya, diisi ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini pada buku tulismu. Itu yang ayo jawab, dikerjakan 1-3. Kemudian kalian bercerita nih.
ceritakan satu contoh pengalamanmu dalam bersikap menghormati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu sudah menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Sudah kan? Nah, kemudian diceritakannya di buku tulis, ditulis tulisannya yang rapi supaya bu guru bisa membacanya. Dan supaya ketika kamu membacanya ulang, kamu juga bisa memahaminya. Oke? Ya, dikerjakan halaman 57 dan 54 ya. Yang ayo menulis. Jadi hari ini kita bercerita. Yang pertama cerita tentang pertumbuhan dan perkembangan seperti contoh di halaman 53. Kemudian menceritakan satu contoh pengalamanmu dalam bersikap menghormati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ayo jawab pokoknya yang di halaman 57 dikerjakan. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan langsung ke bu guru. Oke, terima kasih. Fastabiqul khairat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.